Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Keluarga Dunia Islam, yaitu Bapak Dr. Henry SHI MSI, dan teman-teman lokal perbandingan mazhab lokal B yang sama-sama kita sayangi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga di Dunia Islam. Untuk yang pertama, sebagai awal kita masuki pendahuluan, yaitu pengantar. Hukum keluarga Islam mengatur aspek kehidupan keluarga seperti pernikahan, perceraian, hak waris, dan hak-hak wanita. Berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Setiap negara dengan mayoritas muslim memiliki interpretasi dan penerapan hukum keluarga yang berbeda, tergantung pada faktor budaya, politik, dan sejarah hukum negara tersebut. Selanjutnya kita memasuki negara yang pertama, yaitu pembaruan hukum keluarga di Pakistan. Yang pertama, sejarah singkatnya. Pakistan mengadopsi sistem hukum campuran, yaitu antara hukum Islam dan hukum Barat. Yang kedua, pembaruan utama yaitu Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1961. Hukum ini bertujuan untuk memperbaiki suatu status wanita dalam perkawinan, mengatur hak-hak perceraian, dan memberikan hak waris yang adil. Pembaruan ini melarang poligami tanpa izin pengadilan dan memperkenalkan sistem pengadilan syariah. Dan yang ketiga yaitu tantangan. Adapun tantangan pada pembaruan hukum keluarga di Pakistan ini yaitu terjadinya perdebatan konservatisme dan reformasi dalam implementasi hukum. Selanjutnya yaitu pembaruan hukum keluarga di Turki. Sejarah singkatnya, setelah berdirinya Republik Turki pada 1924, Mustafa Kemal Atatürk melakukan sirkulasi besar-besaran. Yang kedua yaitu pembaruan utama, Kode Sipil Turki pada tahun 1926 menggantikan hukum Islam dengan hukum Barat atau sistem sivil Swiss yang mencakup hukum keluarga. Tidak ada lagi penerapan langsung hukum keluarga Islam dalam urusan perkawinan, perceraian, atau warisan. Perkawinan satu istri saja diwajibkan, poligami dilarang. Dan selanjutnya yaitu tantangan terhadap perbaruan hukum keluarga di negara Turki, yaitu ketegangan antara sekularisme dan kebangkitan Islam konservatif di era modern. Selanjutnya yaitu pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Sejarah singkatnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan hukum keluarga Islam untuk umat Islam di Indonesia. Pembaruan utama yaitu untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan hukum keluarga Islam untuk umat Islam di Indonesia, pengaturan hak-hak wanita dalam perkawinan dan perceraian, serta hak-hak waris berdasarkan hukum Islam. Komplikasi hukum Islam atau disingkat KHI merupakan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara keluarga Islam di pengadilan agama. Selanjutnya yaitu tantangan dalam perbaruan hukum Islam di Indonesia, yaitu implementasi hukum yang bervariasi antara daerah dan pengaruh adat. Selanjutnya yaitu pembaruan hukum keluarga di negara Malaysia.
Sejarah singkatnya, Malaysia menggabungkan sistem hukum barat dan hukum syariah dengan hukum keluarga Islam diterapkan di pengadilan syariah. Perbaruan utama yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian tahun 1961 mengatur masalah perkawinan, poligami, dan perceraian di kalangan umat Islam. Reformasi dalam hak perempuan dengan memberikan hak kepada istri dalam perceraian dan mengatur kewajiban suami. Mahkamah Syariah memberikan kewenangan lebih besar dalam menyelesaikan kasus-kasus keluarga Islam. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam perbaruan hukum keluarga di Malaysia, yaitu perbedaan interpretasi hukum syariah di berbagai negara bagian dan pembagian antara hukum sipil dan syariah. Dan yang terakhir yaitu pembaruan hukum keluarga di Brunei Darussalam. Sejarah singkatnya, Brunei merupakan hukum keluarga Islam. Brunei menerapkan hukum keluarga Islam secara penuh sejak negara ini merdeka. Pembaruan utamanya Undang-Undang Keluarga Islam di Brunei Darussalam tahun 1999 menyusun aturan hukum keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hukum ini mengatur hak-hak perkawinan, poligami, perceraian, hak waris, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Penegak hukum syariah yang lebih ketat dibandingkan negara-negara tetangga. Dan tantangan yang dihadapi dalam perbaruan hukum keluarga di Brunei Darussalam yaitu penerapan hukum yang ketat dapat menghadapi resistensi dari kelompok masyarakat yang lebih modern dan sekuler. Jadi kesimpulan pada materi yang pertama ini yaitu pembaruan hukum keluarga Islam di masing-masing negara memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh sejarah politik, sosial, dan budaya. Meskipun ada kesamaan dalam tujuan untuk melindungi hak-hak keluarga dan perempuan, setiap negara menghadapi tantangan dan perbedaan dalam penerapan hukum. Perbedaan dalam interpretasi dan pelaksanaan hukum keluarga Islam menunjukkan keberagaman dalam sistem hukum di dunia muslim. Sekian dan terima kasih. Untuk materi yang pertama ini telah kita presentasikan. Kita lanjut dengan materi yang kedua tentang sama dengan materi yang pertama walaupun di negara yang berbeda. Yang pertama untuk pengantar. Hukum keluarga Islam mengatur hubungan keluarga dalam Islam termasuk pernikahan, perceraian, hak waris, dan hak perempuan. Di dunia Arab, hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama, tetapi negara-negara tersebut memiliki kedekatan yang berbeda terhadap penerapan hukum ini. Pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara ini seringkali dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan modernisasi. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu pembaruan hukum keluarga di negara Mesir. Sejarah singkatnya, Mesir mengadopsi sistem hukum Islam sejak zaman pemerintahan dinasti Fatimiyah, tetapi mengalami perubahan besar setelah pengaruh kolonial Inggris. Pada abad ke-20 terjadi perdebatan besar antara modernisasi dan tradisi Islam. Untuk pembaruan utamanya, Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1954 di bawah pemerintahan Presiden Gamal Abdel Nasir. Undang-undang ini direformasi untuk memberikan perlindungan lebih besar bagi hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Pembaruan tahun 1979, reformasi lebih lanjut dilakukan untuk membatasi praktik poligami dan memberikan hak perceraian lebih adil kepada istri.
Reformasi pada tahun 2000, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, reformasi penting yang memberi hak lebih besar kepada wanita dalam kasus perceraian dan pembagian harta. Dan tantangan yang terjadi untuk pembaruan hukum keluarga di Mesir ini yaitu konflik antara kelompok sekuler dan ingin memperkenalkan hukum sipil dan kelompok konservatif yang ingin mempertahankan hukum Islam tradisional. Selanjutnya yaitu pembaruan negara keluarga di negara Aljazair. Sejarah singkatnya, Aljazair diperintah oleh Prancis selama lebih dari 130 tahun dan lebih merdeka. Dan setelah merdeka pada tahun 1962, negara ini berusaha mengembalikan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hukum keluarga. Pembaruan utama Undang-Undang Keluarga Aljazair tahun 1984. Undang-undang ini mengatur masalah pernikahan, perceraian, dan hak waris berdasarkan hukum Islam. Ini adalah langkah pertama untuk memperkenalkan reformasi besar-besaran dalam sistem hukum keluarga. Pembaruan tahun 2005, Undang-Undang Keluarga direvisi untuk memberikan lebih banyak hak kepada perempuan, termasuk mengatur lebih ketat mengenai poligami dan memperkenalkan hak-hak perempuan dalam hal perceraian. Meskipun demikian, poligami masih diizinkan tetapi dengan pembatasan yang lebih kuat. Tantangan yang dihadapi dalam perbaruan hukum keluarga Islam di Aljazair yaitu ketegangan antara konservatisme agama dan tekanan dari kalangan feminis dan kelompok sekuler yang menginginkan hak yang lebih setara bagi perempuan. Selanjutnya yaitu pembaruan hukum keluarga di Tunisia. Sejarah singkatnya, Tunisia dikenal sebagai negara yang sangat progresif dalam hal hak-hak perempuan di dunia Arab. Berkat pengaruh reformasi sosial yang dimulai sejak kemerdekaan pada 1956. Pembaruan utamanya yaitu Kode Keluarga Tunisia tahun 1956. Setelah kemerdekaan, Presiden Habib Bourguiba memperkenalkan kode keluarga yang sangat progresif yang melarang poligami dan menetapkan hak-hak perempuan dalam perceraian, warisan, dan perlindungan terhadap kekerasan rumah tangga. Kode ini menekankan kesetaraan gender dan memberikan hak perceraian yang lebih mudah bagi perempuan serta pembagian harta yang lebih adil. Perbaruan tahun 2017, Undang-undang mengenai kesetaraan warisan diperkenalkan yang memberikan perempuan hak waris yang lebih setara dengan laki-laki, meskipun masih ada kontroversi di kalangan beberapa kelompok agama. Dan tantangan pembaruan hukum keluarga di Tunisia yaitu meski sangat progresif, hukum ini menghadapi perlawanan dari kalangan konservatif dan ulama yang menilai bahwa reformasi ini bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pembaruan hukum keluarga di negara Maroko. Sejarah singkatnya, setelah kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1956, Maroko mulai proses modernisasi sistem hukumnya, termasuk dalam hukum keluarga. Pembaruan utamanya yaitu Kode Keluarga Maroko Mandawana tahun 2004, pembaruan besar dalam hukum keluarga di Maroko. Kode ini memperkenalkan perubahan signifikan dalam hak-hak perempuan seperti meningkatkan usia minimal dalam menikahi perempuan menjadi 15 tahun. Saya ulangi, meningkatkan usia minimal untuk menikah menjadi 18 tahun. Memberikan hak perempuan untuk mengajukan perceraian, mengatur poligami dan memberikan hak lebih besar kepada istri pertama, mengurangi
kekuasaan suami dalam perceraian dan memberikan lebih banyak hak kepada perempuan untuk mendapatkan hak asuh anak. Maudawana tahun 2004 didorong oleh Raja Maroko Muhammad VI dan merupakan simbol penting bagi perbaruan sosial di negara ini. Dan tantangan yang dihadapi dalam perbaruan hukum keluarga di Maroko yaitu meskipun Maudawana diterima secara luas, implementasi hukum ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam daerah pedesaan yang lebih konservatif. Dan kesimpulan dari materi yang kedua ini, reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara ajaran Islam dan hak-hak perempuan serta kebutuhan akan modernisasi sosial. Negara seperti Tunisia dan Maroko lebih maju dalam hal hak perempuan dalam hukum keluarga, sementara Mesir dan Aljazair masih menghadapi tantangan dalam implementasi yang lebih adil. Meskipun ada kemajuan, konservatisme agama dan perbedaan sosial politik terus menjadi faktor penghalang dalam mewujudkan kesetaraan penuh dalam hukum keluarga Islam di dunia Arab. Baiklah, sekian presentasi hasil PPT dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih segala perhatian. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.